Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nur Aliska dengan NIM 24 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas TIK Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Taufik dan Mawan Syekh mengenai apa itu bank. Definisi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Jadi bank ini adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Nah, menyimpan dana dari masyarakat ini dalam bentuk simpanan ini tuh bisa berupa tabungan, deposito, dan giro. Nah, dan bank ini akan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Bank juga bertindak sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran dan penyedia berbagai layanan keuangan lainnya. Sejarah bank itu berdirinya Bank di Indonesia dimulai sejak era kolonial dengan bank pertama yaitu The Bank van Liening tahun 1746 yang didirikan oleh VOC untuk mempermudah kegiatan perdagangan. Nah, jadi bank yang ada di Indonesia itu pertama kali atau Bank Indonesia itu didirikan pada tanggal 1 Juli 1953 menggantikan peran TJB sebagai bank sentral. Jadi Bank di Indonesia itu ada sejak tanggal 1 Juli 1953 menggantikan peran DJB atau Bank de Javasi Pink yang pada saat itu didirikan pada tahun 1828. Jadi Bank DJB ini digantikan perannya oleh Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu ada jenis bank di Indonesia terdapat beberapa jenis bank yang diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, kepemilikannya, dan prinsip operasinya. Secara umum, bank di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga jenis utama. Yang pertama itu ada bank sentral, yang kedua ada bank umum, dan yang ketiga ada bank perkreditan. Yang pertama yaitu bank sentral. Bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab atas stabilitas keuangan dan pengelolaan kebijakan moneter negara. Di Indonesia, bank sentral adalah Bank Indonesia. Jadi bank sentral ini dia itu pengelolaannya melalui kebijakan moneter negara, yang dimana bank sentral ini adalah salah satu banknya atau satu-satunya bank sentral itu adalah Bank Indonesia. Yang kedua adalah bank umum. Bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha perbankan secara konvensional atau syariah. Nah, teman-teman, jadi bank umum itu dapat diklasifikasikan menjadi bank umum konvensional dan bank umum syariah, bisnis umum. Ada bank umum juga milik. Jadi bank umum itu ada tiga. Yang pertama ada bank umum konvensional, yang kedua ada bank umum syariah, dan yang ketiga ada bank umum milik negara. Bank umum konvensional adalah bank yang beroperasi dengan prinsip bunga dan transaksi keuangan konvensional seperti Bank Mandiri, BNI, dan BCA. Jadi bank umum konvensional itu bank yang prinsipnya itu dengan bunga dan transaksi keuangan konvensional. Banknya tadi termasuk ke bank umum konvensional itu ketiga itu Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BCA. Yang kedua ada Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah seperti Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan disingkat sebagai BSI dan Bank Muamalat. Jadi Bank Umum Syariah ini adalah bank yang prinsipnya itu sesuai dengan ketentuan syariah.
Dan yang ketiga ada bank umum milik negara. Bank umum milik negara ini adalah jenis bank umum berdasarkan kepemilikannya. Bank umum milik negara ini dia itu seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Kalau bank milik swasta nasional seperti BCA, Bank Danamon, Bank CIMB Niaga, dan Bank Lipo. Terus bank milik asing seperti ICBC Indonesia, HSBC, Bank of America, dan Standard Chartered. Kalau bank milik koperasi seperti Bank Kopin, terus kalau bank campuran itu bank yang kepemilikan dipegang oleh pihak dalam dan luar. Jadi sebenarnya bank umum itu ada banyak ya jenisnya untuk berdasarkan kepemilikannya. Dan yang ketiga itu tadi ada bank perekreditan rakyat. Jadi bank perekreditan rakyat ini adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha perbankan dalam skala kecil dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah tertentu. Nah, BPR ini atau Bank Perekreditan Rakyat ini dapat beroperasi berdasarkan prinsip konvensional atau syariah. Jadi, Bank Perekreditan Rakyat ini yaitu prinsipnya ada dua, ada prinsip konvensional dan syariah juga. Dan itu udah tadi sudah saya jelaskan fungsinya. Yang pertama itu bank sentral, yang kedua bank umum syariah, yang ketiga tadi bank umum negara atau bank perekreditan rakyat. Selanjutnya ada manfaat bank. Nah, manfaat bank ini ada banyak. Yang pertama itu ada mengamankan dana, yang kedua itu perencanaan keuangan, yang ketiga itu ada investasi, yang keempat itu ada mengelola aset, yang kelima ada pinjaman, yang keenam layanan pembayaran, yang ketujuh transfer dana, yang kedelapan dan terakhir itu meningkatkan kesejahteraan. Manfaat bank yang pertama yaitu mengamankan dana. Jadi bank menyediakan berbagai jenis tabungan dan deposito yang menjamin keamanan dan nasabah serta memberikan bunga sebagai imbal hasil. Jadi jika ada nasabah yang ingin menyimpan uangnya di bank itu sudah terjamin aman ya teman-teman, sudah dapat dipastikan dana tersebut akan aman di bank tersebut. Yang kedua yaitu ada perencanaan keuangan. Bank menawarkan berbagai produk dan layanan yang membantu nasabah dalam merencanakan keuangan seperti tabungan, reksadana, investasi, dan asuransi. Yang ketiga, manfaat bank yaitu ada pinjaman. Pinjaman. Bank itu menyediakan fasilitas pinjaman untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pinjaman konsumtif hingga kredit usaha. Jadi teman-teman, bank ini menyediakan layanan pinjaman. Yang keempat yaitu ada layanan pembayaran. Bank mempermudah pembayaran tagihan, belanja online, dan berbagai transaksi lainnya melalui berbagai saluran seperti ATM, internet banking, dan mobile banking. Jadi dengan bank itu dapat mempermudah ya teman-teman dan mengefisiensi waktu juga. Yang selanjutnya manfaat bank itu ada dana. Transfer dana. Bank memfasilitasi transfer dana dengan mudah dan cepat, baik ke nasabah maupun ke bank lain. Jadi bank ini juga bisa ya teman-teman untuk transfer ke dana. Dan yang selanjutnya yaitu investasi. Bank menawarkan berbagai produk investasi yang dapat membantu nasabah untuk mengembangkan dananya seperti reksadana, saham, obligasi, dan derivatif. Jadi di bank ini kita bisa teman-teman untuk investasi yang dimana dengan investasi tersebut
nasabah akan bisa mengembangkan dananya dengan cara tadi bisa seperti reksadana, obligasi, atau saham, atau juga bisa derivatif. Terus selanjutnya yaitu ada meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bank membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai layanan perbankan, seperti tabungan, pinjaman, dan investasi. Yang sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman, jadi dengan adanya bank ini bisa membantu pembangunan kesejahteraan rakyat dengan tadi menabung, bank juga menyediakan layanan pinjaman, dan ada investasi juga untuk mengembangkan dana nasabah. Lalu ada mengelola aset teman-teman. Bank menyediakan layanan untuk membantu nasabah mengelola aset dan portfolio investasi mereka seperti manajemen portfolio dan perwalian. Nah, itu yang tadi saya sebutkan adalah manfaat dari bank, di mana banyak sekali teman-teman ternyata manfaat dari bank. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman semua agar agar mau menyimpan dananya di bank, karena dengan bank semuanya aman dan terjamin juga. Lalu juga bisa mengembangkan dana kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.